berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa pagi ini. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada Pak Guru beri salam. Ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa hari ini tidak masuk? Oh, sakit ya. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan mulai belajar pagi hari ini dengan mengawali untuk bernyanyi bersama. Semuanya berdiri lagi. Ya. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, maka kita akan awali dengan menyanyi Garuda Pancasila. Sudah siap anak-anak? Yang pertama, memimpin umat Islam ke depan. Waktu itu siapa? Ada yang mau? Boleh? Abu Bakar, kamu? Khalifah. Abu Bakar, Khalifah. Ada yang lain? Sahabat Nabi. Baik. Ada Khalifah, ada Abu Bakar, ada sahabat Nabi. Baik anak-anak. Untuk lebih jelasnya, nanti jawaban ini akan terjawab setelah kita pelajari untuk sesi kali ini. Yang kedua, apa saja sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin pengganti Nabi? Ada yang bisa menjawab? Jujur, pemimpin itu harus jujur. Ada yang lain? Yang sebelah sini ada nggak? Yang lain, oke? Apa? Bijaksana. Pemimpin itu harus bijaksana. Ya Mas Saka, Mas sabar. Ya, presiden itu juga harus sabar menerima aduan dari rakyatnya gitu ya. Apa?
tidak sombong. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah baik anak-anak. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, itu ada penggantinya. Tapi ada yang jawab, sahabat Nabi. Siapa namanya? Namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah khalifah pertama. Apa itu khalifah? Khalifah itu pemimpin pengganti setelah Nabi Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang khalifah. Apa itu Khalifatul Rasyidin? Bagaimana perjuangan beliau? Kemudian kita akan belajar tentang keteladanan dari para khalifah tadi, sahabat Nabi. Nanti ada 4 anak-anak. Yo, anak-anak kelas 1B. Hanya saja yang kita pelajari hari ini hanya 2. Persiapan Yang kelas 2 berikutnya 2A. adalah Yo, silakan hari menuju ini ke kita lapangan belajar 2 anak sahabat kelas Nabi, 2A. yaitu Abu Bakar Kelas As-Siddiq 2A. dan yang kedua Siapa? Umar bin Khattab. Harus Baik, aku akan bercerita sekilas Abu Bakar. Siapa itu Abu Bakar? Abu Bakar ini memiliki nama asli Abdullah bin Abi Wafa. Nama aslinya begitu. Kemudian beliau mendapatkan julukan As-Siddiq. Ada yang tahu As-Siddiq itu apa? As-Siddiq itu namanya adalah membenarkan. Yo, Kenapa julukan membenarkan anak-anak? Dulu Abu Bakar ini orang yang pertama kemudian kali persiapan percaya kelas 2B. adanya Isra Silakan Mi'raj. menuju ke Pernah dengar lapangan kisah Isra Mi'raj? kelas 2B. Perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad ke Kelas Masjidil 2B. Haram, Silakan. ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit yang ke-7. Hingga pada waktu sulit dinalar oleh kaum Arab pada waktu itu. Nggak mungkin masa semalam bisa perjalanan jauh dan menuju ke langit. Ayo kelas 2A segera duduk. Sehingga nggak ada yang percaya kecuali siapa? Kecuali siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar mempercayai setiap yang disampaikan Nabi Muhammad, maka beliau mendapatkan julukan As-Siddiq, artinya membenarkan. Selain itu, setelah Abu Bakar menjadi khalifah anak-anak, beliau menjabat khalifah. Khalifah itu kalau mau pengen tahu anak-anak, khalifah itu sejenis kayak raja atau presiden gitu ya. Tapi yang membawai umat Islam di seluruh dunia. Beliau menjabat Selanjutnya 2 tahun, persiapan menjadi pemimpin 2 tahun. kelas 3A. Apa saja yang dilakukan beliau sangat dermawan, sangat sederhana. Dan tantangan yang paling besar yang dilakukan oleh Abu Bakar pada waktu itu, beliau memberantas nabi palsu. Setelah Nabi Muhammad meninggal, banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Maka padahal Nabi Muhammad adalah Khotamul Anbiya, nabi yang terakhir untuk para nabi. Maka jawabannya pasti palsu. Maka beliau berhadapan dengan para nabi palsu. Beliau tegas memberantas nabi palsu dan memberantas orang-orang yang tidak mau zakat. Ini kisah singkatnya. Nanti akan kita perjelas lagi setelah kita yang kedua, sahabat yang kedua, nanti ada namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua. Nama aslinya Umar bin Khattab bin Nufail bin Aji bin Abdul Uzza bin Riyad. Beliau namanya Al-Faruq. Al-Faruq ada yang tahu? Al-Faruq artinya pembeda. Pembeda dari apa? Pembeda dari yang benar dengan yang salah. Karena beliau tegas untuk membedakan hal yang salah maupun yang benar. Yang ketiga adalah khalifah. Beliau menjadi khalifah yang kedua ini menjabat selama berapa tahun? 10 tahun. Lamanya 10 tahun. Dan beliau sangat getol dengan kepemimpinannya dan banyak sekali jasa-jasa yang ditorehkan oleh Umar bin Khattab untuk umat Islam pada waktu itu. Anak-anak sekalian, untuk berikutnya, kegiatan berikutnya anak akan membuat kelompok. Setiap kelompok ada 4 sampai 5 siswa. Silakan kita mulai membuat kelompok. Yuk, ada 4 kelompok ya.
Ya, dari kelompok 1, 2, 3, mulai dari sekarang silakan membuat kelompok. Ya, silakan membuat kelompok. Ya, adik-adik ada kabel. Silakan membuat kelompok. Dan kelompok 4 ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Setiap kelompok terdiri 4 sampai 5 anak ya, pas ya. Baik, anak-anak. Tugas berikutnya setelah mengumpul dari kelompok, silakan tunjuk ketuanya. Ketua itu sebagai koordinatornya untuk diskusi ke depan. Nanti ada kegiatan diskusi, mungkin ada yang harus menulis, mungkin ada poin-poin penting yang perlu dicatat dan lain sebagainya. Sudah? Sudah ada semuanya? Oke, nomor 2 sudah. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Baik. Tugas kalian adalah perhatikan. Tugas kalian dalam kelompok yang pertama, kita akan saksikan 2 video. Yang pertama video ringkasan dari Abu Bakar, yang kedua video ringkasan dari Umar bin Khattab. Perhatikan terlebih dahulu dengan baik. Bisa dimulai? Oke. Dimulai Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat suami, setelah Rasulullah SAW wafat, beliau digantikan oleh para sahabat dalam memimpin Islam. Sahabat-sahabat tersebut mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin, artinya pemimpin yang diberi petunjuk. Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat terbaik Nabi yang arif dan bijaksana dalam memimpin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam diri mereka terdapat keteladanan yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Doa sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Lahir di kota Mekah kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Beliau mendapatkan gelar Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat oleh bangsa Quraisy. Kemudian dia diberi juga gelar As-Siddiq karena sikapnya yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Masa pemerintahan beliau sebagai khalifah selama 2 tahun.
yaitu antara tahun 623 sampai 624 Masehi. Adapun sifat-sifat beliau yang perlu kita teladani, beliau merupakan pemimpin yang tegas. Ia menegakkan keimanan umat Islam dan memerangi orang-orang murtad atau keluar dari agama Islam. Beliau juga bersikap adil dan bijaksana. Beliau bersikap santun, rendah hati, pengasih, setia dalam persahabatan, dan lemah lembut terhadap orang yang lemah. Prestasi kekhalifahan Abu Bakar Asyidi. Selama memimpin, Abu Bakar Asyidi memerangi kelompok pembangkang. Ada sekelompok orang di Madinah yang akan keluar dari Islam. Mereka juga berani mengaku sebagai nabi palsu seperti Al-Aswad Al-Ansi, Musyai'ah Al-Kazab, dan Bulaiha. Kodifikasi Al-Quran. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di perang melawan para pembangkang. Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan penghafal Al-Quran. Kemudian beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pemimpin pengumpulan, melakukan perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam ke Syria yang dipimpin oleh Usama bin Zaid bin Harithah. Khalifah Abu Bakar juga merencanakan penyebarannya ke wilayah Kekaisaran Persia dan Bizantium yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Meneladani Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa keteladanan yang dapat kita tiru dari sahabat Abu Bakar, diantaranya kesetiaan dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Bentuk kecintaan kepada Rasulullah, kita bisa mengikuti sunnahnya dan meneladani setiap perilaku dan ketakwaannya kepada Allah. Ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Nah, sebagai pelajar, kita harus semangat dalam belajar dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Anak soleh harus senantiasa berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja, seperti membantu orang yang kesusahan, bersedekah, membantu pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Untuk Abu Bakar, kita temukan selanjutnya adalah kita lanjutkan untuk Umar bin Khattab ya. Baik, Umar bin Khattab. Perhatikan lagi nama, gaya, dan sifat-sifat yang bisa kita pelajari ya. Yang kedua, perhatikan. Sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslimin. Beliau meminta Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai pengganti Rasul, tapi sebagai Amirul Mukminin atau pengurus urusan orang-orang mukmin. Seperti apa kisah singkatnya? Mari kita pelajari. Wabarakatuh. Kita belajar khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Mengenal Umar bin Khattab. Saatnya jalan Umar bin Khattab bin Abi Beliau
Awal beliau masuk Islam setelah mendengarkan adiknya Fatimah membaca Al-Quran permulaan surat Toba. Keteladanan Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Umar sebagai khalifah selama 10 tahun. Beliau terkenal dengan kecerdasannya, adil, dan bijaksana. Beliau mendapatkan gelar Al-Faruq. Rasulullah memberikan gelar Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Selama memimpin, Umar bin Khattab memiliki sikap yang adil, bijaksana, tegas, pemberani, dan sederhana. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar, beliau melakukan perluasan daerah Islam. Umar melanjutkan kembali pengembangan Islam di Syria, melakukan perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Pada masa Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam juga meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Selama memimpin, Umar bin Khattab membentuk lembaga Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara. Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Menetapkan kalender Hijriah. Agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Meneladani Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat soleh, kita bisa meniru sikap Umar bin Khattab dengan cara bermusyawarah dalam menyelesaikan pendapat. Cara terbaik untuk menyelesaikan pendapat adalah dengan musyawarah, karena dengan musyawarah keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua orang. Adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Kita harus bersikap adil, karena dengan adil maka akan tercapai kedamaian. Kita harus bersikap adil dalam hal apapun. Tegas dan berani dalam kebenaran. Kita harus berani dalam melakukan kebenaran, seperti berani menolak ajakan teman yang tidak baik dan menasihatinya menuju kebenaran. Sederhana dan merakyat dalam kehidupan. Kalian harus berteman dengan siapa saja. Tidak boleh pilih-pilih teman. Kita berteman dengan orang yang berbeda suku, ras, dan agama yang berbeda. Tanggung jawab sebagai pemimpin. Setiap amanah yang diberikan kepada kita harus dilaksanakan sebaik mungkin. Demikian kisah singkat tentang Khalifah Umar bin Khattab. Baik, ada dua hal penting tadi anak-anak dari Al-Quran itu sudah masih ada nggak belum ada ya. Al-Quran itu ada mulai dibukukan, ditulis, dikumpulkan oleh zamannya siapa tadi? Abu Bakar. Jadi sebelumnya belum pernah ada. Yang kedua ada hal yang baru juga. Mulai di zamannya Umar bin Khattab ada namanya kalender Hijriah. Dua hal. Luar biasa punya prestasi. Kalau Abu Bakar punya ide mengumpulkan Al-Quran karena banyak para pembawa Quran yang meninggal wafat ketika berperang. Yang kedua, kalender Hijriah dibentuk oleh Umar bin Khattab sebagai tanda dan pembeda dengan kaum Nasrani. Baik, diskusikan, perhatikan. Ada dua hal yang harus kalian diskusikan di sertifikat kelompok. Yang pertama adalah sikap apa yang paling menonjol dari Abu Bakar yang kamu katakan.
hebat dari depan. Apa yang paling besar menurut? Kemudian sudah karena apa? Ya. Dasar klinis, tipe misterius. Guru kasih tugas di setiap Mendengar itu, Okto jadi malu karena Tuliskan. banyak yang melihatnya dan menertawakannya. diskusikan di kelompokmu. Ya. Baik. Diskusinya cukup 5 menit ya. Silakan tuliskan. Boleh satu sifat, boleh dua sifat dari masing-masing khalifah. Antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Silakan mulai dari sebelah kanan. Hari demi hari, Silakan dimulai diskusinya ya. tidak berhenti untuk menjalani Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kripo, ini bantuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini, bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah. Hingga suatu hari, Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Ida, Nadia, dan Delita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Oke, yang pertama sifat yang paling menonjol menurut kelompok kalian. Abu Bakar tadi apa? Ya paling apa? Kemudian yang kedua sifat dari Umar yang bisa kita pelajari apa? Yang paling hebat dari Umar apa? Kemudian alasannya apa? Ya. Silakan. Waktu terus berjalan. Silakan segera selesaikan tugas kalian di masing-masing kelompok. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu dan membelamu. Nanti kalau Bu Guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh dibiarkan saja. Mungkin sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo itu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Si Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke guru. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu Guru pun segera memanggil Jono dan Franky. Jono, Franky, ke rumah ibu guru sebentar ya. Wah, apa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul Sudah sama selesai anak sini? itu. Iya ya. Kira-kira kenal apa ya? Terus aku boleh dong. Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Nah, sepertinya iya Bu Guru. Setelah ini selidiki, Lalu boleh lagi. kalian sering berbuat jahat pada diri. Cukup. Kalau kalian Boleh? tidak berhenti, Sudah semuanya? itu hanya akan merugikan Oke, kalian. sudah ya. Coba Baik. bayangkan Nah, kalau Okto sama setelah sekolah. kita berdiskusi bersama masing-masing kelompok, maka kita akan presentasinya nanti di setiap kelompok cukup berdiri untuk menyampaikan atas diskusi dari kelompoknya. Ya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian bagaimana kelompok yang lain? Kelompok yang lain menyimak, memperhatikan, dan memberi tanggapan jika ada hal yang perlu disampaikan. Baik, kita mulai. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok, oke, dimulai kelompok 1, silakan berdiri di situ aja di kelompoknya.
Berarti yang lain terima di kelompok yang sama saudara di sini ada kabel ya. Bisa jadi. Ada kabel. Baik. Dari situ berdiri hadapnya ke selatan ke kelompok yang lain. Perhatikan. Ya. Yang lain itu perhatikan dulu. Nah, sekarang John dan Peggy, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Otto? Jika kalian tidak bisa berubah, ibu sama dengan orang tua kalian loh. Karena perlindungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. John dan Peggy mengerti kesalahan mereka dan mereka pun menjaga tangan Otto sambil bersama. Terima kasih. Ya, aku sebenarnya tidak bermaksud menjadi dari mereka. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Ya, sudah memaafkan kok Jono. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 telah menyampaikan diskusinya. Tadi disampaikan kelompok 1 sikap yang paling menonjol dari Abu Bakar adalah beliau itu tegas. Dari mana tegasnya? Beliau memerangi para nabi palsu. Selain itu juga memberantas orang-orang yang enggan atau tidak mau membayar zakat. Bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar, Umar bin Khattab. Kelompok 1 menyampaikan bahwa Umar itu pemimpin yang adil, bijaksana. Kemudian juga beliau juga punya ketegasan di antaranya tadi terhadap orang-orang yang tidak paham dengan Islam. Berikutnya, ada yang kelompok lain mau memberi tanggapan? Ada? Oke, tadi sudah melihat tayangan. Ya, silakan dari kelompok 2. Oke, tanggapan dari kelompok 2, presentasi dari kelompok 1 luar biasa, menarik dan jelas. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Anak-anak, selanjutnya, nah kita ada aktivitas membuat apa anak? Membuat kartu. Di sini kita akan membuat kartu. Isinya tentang satu kartu ini. Nanti semua dapat kertas. Satu kartu isinya tentang siapa nama Khalifah yang kamu tulis. Khalifah misalnya Khalifah Umar bin Khattab. Namanya siapa tuliskan, kemudian gelarnya apa dan artinya. Dan kemudian yang terakhir ada sikap yang dapat kita pelajari dari Khalifah tadi apa. Sifatnya jangan hanya satu, kalau bisa dipelajari misalnya ada 3 kata di perut saya yang bisa kita pelajari, tuliskan ya. Yang perlu dituliskan apa tadi? Nama, gelar dan artinya, dan sifat yang dapat kita pelajari. Setiap kelompok mendapatkan 2 kertas yang harus kamu buat kartu, yaitu adalah 1 untuk Abu Bakar, 1-nya untuk Umar. Paham? Bisa dimengerti? Tuliskan syukur-syukur, kamu boleh menambahkan hiasan ataupun tambahan ornamen di kartu biar lebih menarik. Paham? Oke, kita mulai ya. Kita bagi, setiap kelompok mendapatkan 2 kartu. Yang 1 untuk Abu Bakar, 1-nya untuk Umar bin Khattab. Silakan. Nama kelompoknya di belakangnya aja, ya. Nama kelompok di belakang, nama sahabatnya di depan, ya, di depannya. Silakan. Pakai warna boleh diwarnai biar lebih menarik. Pakai pensil warna atau spidol juga diperbolehkan. Biar kartumu terlihat lebih hidup dan menarik ya. Waktu pembuatan kartu cukup ya.
nama khalifah, gelar, dan sifat yang bisa diteladani. Besar nggak apa-apa, kasih warna ya. Dalam membuat kartu, kalian juga boleh menambah informasi melalui buku paket kalian ya. Cari informasi yang lebih selain dari video tadi, kalian bisa cari informasi di bukumu ya, di buku paket terutama. Boleh. Silakan boleh menambah informasinya melalui buku paket yang telah dibaca. Terus mana ketemu? Udah ya.
dan seterusnya. Baik, anak-anak, untuk tugas selanjutnya kita ada latihan soal. Anak-anak, setelah kalian membuat kartu, selanjutnya kita akan mengevaluasi pemahaman kalian melalui latihan soal. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengerjakan, silakan anak-anak kembali ke tempatnya masing-masing dengan tertib. Ya, silakan. Hati-hati, pastikan alat tulisnya tidak ada yang ketinggalan. Sudah? Oke. Hitungan ketiga semuanya sudah berdiri rapi. 1, 2, 3. Baik, setiap anak akan mendapatkan satu lembar soal dan kerjakan di kertasmu dengan sungguh-sungguh. Kerjakan di kertas kamu ya. Iya, tinggal hilang ya. Oke, waktunya 15 menit. Jangan lupa dikasih nama atas ya, pojok kanan atas kasih nama dan kelas kalian. Ya, apa? Ya, namanya di sini, nama dan kelas di sini ya. Ya. Sudah selesai? Baik, kita akan bahas bersama-sama. Oke, dimulai dari Mbak Amira membaca nomor 1 yang keras. Dibaca? Ya. Dibaca nomor 1 soalnya.
Yang keras. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Yang memberikan siapa? Siapa? Ada yang menurut Rasulullah, ada yang lain? Ya, jawabannya adalah As-Siddiq itu yang memberikan adalah Rasulullah. Kalau yang dari orang tadi adalah yang Abu Bakar. Nomor 2, Mbak Fiona. Mbak Fiona. Ya. Khulafaur Rasyidin. Nomor berapa yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Yang mana? 1, 2, dan 3. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Ya. Baik, demikian untuk pembahasan soal kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Anak-anak, sekarang kita di penghujung pembelajaran yang akan kita tutup. Namun sebelumnya kita akan merefleksikan terlebih dahulu pembelajaran kita. Perhatikan antara sifat tegas Abu Bakar dan adilnya Umar bin Khattab, mana yang lebih sulit dilakukan kira-kira anak-anak? Sulit menjadi orang yang tegas atau adil? Ada yang mau pendapat? Sulit mana? Adil. Sulit adil. Kenapa? Menurutku kenapa adil itu sulit? Oh, banyak musuhnya. Apalagi? Tidak disukai ya? Disukai itu kan tidak kalah adil. Disukai, tapi sulit dilakukan ya. Oke, kemudian kalau bersifat tegas bisa nggak? Bisa. Seperti Abu Bakar, beliau orangnya tegas terhadap orang-orang kafir. Ketika orang kafir membangkang, maka tidak segan Abu Bakar memeranginya. Dan kemudian tentu yang perlu kita pelajari selanjutnya adalah 2 khalifah berikutnya. Siapa kira-kira? Khalifah berikutnya siapa? Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kedua-duanya juga tidak kalah menariknya dipelajari. Ada gelar-gelar yang diberikan oleh Rasulullah juga, kemudian bagaimana sikap-sikap yang perlu kita pelajari. Baik anak-anak, terima kasih. Pembelajaran hari ini kita cukupkan. Silakan dipimpin doa. Cukup saya aja ya. Baik, demikian untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.